Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Budi Utomo. Anggotanya ada baik Naila Husna, absen 7, Falisa Amadea Zahra, absen 11, Maina Bira Puspitasari, absen 16, Oktania Ramadhani, absen 27, Tia Putri Ramdhani, absen 39. Latar belakang, adanya gagasan Dr. Wahidin Sudirhusodo tentang perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia, yang kemudian diperluas oleh para mahasiswa Stovia. Pendirinya yaitu para mahasiswa Stovia di Jakarta, tanggal berdirinya yaitu 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah organisasi modern Indonesia yang pertama, ketuanya yaitu Sutomo. Tujuannya yaitu mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa. Tujuan didirikannya Budi Utomo: 1. Memajukan pengajaran, 2. Memajukan pertanian, peternakan, perdagangan, 3. Memajukan teknik industri, 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Kongres 1, 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Hasil: 1. Tidak melibatkan diri dalam politik, 2. Bergerak di bidang pendidikan, 3. Yogyakarta sebagai pusat pergerakan, 4. Wilayah pergerakan di Jawa dan Madura, 5. Terpilihnya RT Trikusumo yang seorang bupati sebagai ketua. Kegiatan politik Budi Utomo: 1. Ikut duduk dalam komite Indewirbar. 2. Ikut mengusulkan dibentuknya Volksraad. 3. Merencanakan program politik untuk mewujudkan pemerintahan parlemen berdasarkan kebangsaan. 4. Ikut bergabung dalam PPPKI. 5. Bergabung dalam PBI yang kemudian menjadi Parindra. 6. Melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. 7. Menyokong gagasan wajib militer pribumi. Perkembangan Budi Utomo. Dalam perkembangannya di tubuh Budi Utomo muncul dua aliran berikut. 1. Pihak kanan, 2. Pihak kiri. Akibat adanya dua aliran, Budi Utomo pecah semakin lamban. Faktor yang menyebabkan semakin lambannya Budi Utomo. 1. Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priai daripada penduduk umumnya. 2. Lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia. 3. Menonjolnya kaum priai yang lebih mengutamakan jabatan menyebabkan kaum terpelajar tersisih. Pro kontra Budi Utomo. Kelahiran Budi Utomo menimbulkan bermacam reaksi dari kalangan organisasi orang-orang Belanda. Kontra, kelompok priai dan bupati penganut status quo membentuk perkumpulan Regenbond dengan tujuan untuk mencegah cita-cita Budi Utomo yang dianggap mengganggu stabilitas kedudukan sosial mereka. Pro, Tirto Kusumo merupakan kalangan muda yang berpikiran maju. Beberapa peran politik Budi Utomo atau ketika Perang Dunia I 1914: melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain, menyokong gagasan wajib militer pribumi, mengirimkan komite Indewirbar ke Belanda untuk pertahanan Hindia, ikut duduk dalam Volksraad atau Dewan Rakyat, membentuk komite nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad. Kesimpulan. A. Kesimpulan historis. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Dinamika perkembangan Budi Utomo sampai akhir sejarah perjalanannya pada tahun 1935 umumnya memperlihatkan kecenderungan yang agak cepat, secara kuantitatif dan kualitatif. Dinamika perkembangan Budi Utomo dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia tercermin dari periodisasi sejarahnya yang terdiri dari 5 periode, yaitu periode konsolidasi pada tahun 1908 sampai 1911, periode kemunduran 1912 sampai 1918, periode politik kooperatif 1919 sampai 1925, politik non-kooperatif 1926 sampai 1930, dan periode nasionalisme Indonesia 1931 sampai 1935. Sepanjang sejarah perjalanannya tersebut, secara kuantitatif, Budi Utomo tidak pernah mempunyai jumlah anggota melebihi 10.000 orang. Demikian pula jumlah sekolah yang dikelolanya, suatu bidang kegiatan utamanya, hanya mencapai angka puluhan. Sedangkan secara kualitatif, kecuali sebagai perintis gerakan nasional pertama, Budi Utomo selalu bergerak cepat dalam mengikuti dinamika perkembangan pergerakan nasional, termasuk dalam menerima semangat nasionalisme Indonesia.
Meskipun Budi Utomo menganut ideologi netralitas terhadap agama, namun pada kenyataannya ia telah turut memainkan peranan memberikan sumbangsinya bagi perkembangan Islam Indonesia. Peranannya sebagai bersifat langsung atau aktif dan sebagian lagi bersifat tidak langsung atau pasif. Peranannya yang bersifat langsung dalam perkembangan Islam di Indonesia adalah memperlancar pelaksanaan gerakan pengajaran di kalangan anggotanya maupun di sekolah-sekolah pemerintah pada zaman kolonial. Sedangkan peranannya yang bersifat tidak langsung adalah satu, memberikan motivasi dan kondisi bagi kelahiran organisasi pergerakan Syarikat Islam, dan dua, turut bersama-sama dengan organisasi-organisasi pergerakan Islam, karena keamanan kepentingan dalam mematahkan pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda terhadap perkembangan gerakan pengajaran agama Islam. B. Kesimpulan pedagogis. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh manusia, karena dengan pendidikan diharapkan akan menghasilkan manusia pembangunan sebagaimana tertuang dalam GBHN. Manusia pembangunan sangat dibutuhkan dalam perkembangan zaman yang semakin maju ini. Karakter sejarah yang mengandung 3 unsur yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, merupakan cermin dalam menentukan langkah suatu bangsa. Sebagai guru sejarah harus menyadari tanggung jawab terutama dalam rangka membina anak didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.